Pemilu 2024 akan menjadi pemilu ke-6 setelah reformasi dan harusnya ini justru kian menunjukkan kematangan kita dalam berdemokrasi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, ada 34,75 juta orang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau yang biasa kita sebut golput pada saat pemilu 2019. Jumlah golput pada pemilu 2019 ini sebenarnya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan periode pemilu sebelumnya. Yang artinya masyarakat kita sedikit demi sedikit mulai memahami pentingnya satu suara dalam menentukan masa depan bangsa lewat proses pemilihan umum. Walaupun begitu, 34,75 juta itu adalah angka yang sangat banyak, sehingga perlu pemerintah terus untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat kita tentang apa pentingnya hak suara mereka dalam pemilu nanti. Pasalnya, pada pemilu 2024 yang tinggal 2 bulan lagi ini, pemilih yang terdaftar didominasi oleh pemilih muda. CSIS memproyeksikan jumlah pemilih muda dalam pemilu nanti akan mendekati 60% dari total pemilih. Dengan segala informasi yang bertebaran di internet dan sosmed, baik itu informasi yang positif ataupun negatif terhadap pemerintah kita, tentu sangat berpengaruh terhadap sikap pemilih muda dalam menentukan pilihan mereka. Saya juga termasuk salah satu pemilih muda. Kalau dari kacamata saya pribadi sebagai pemilih muda, segala sikap gerak-gerik pemerintah maupun calon kandidat pemerintahan baru itu sangatlah berpengaruh, karena walaupun saya tetap enggan untuk golput, tapi rasa kecewa pun selalu ada. Kita sama-sama tahu ada sederet kasus korupsi yang sangat mengejutkan masyarakat, belum lagi isu-isu ketidaknetralan ASN menjelang pemilu ini. Yang paling baru dan menghebohkan yaitu tuduhan serius Aiman Wicaksono terhadap kepolisian kita yang katanya tidak netral dalam pemilu yang akan datang ini. Tuduhan tersebut langsung ditantang balik oleh Komjen Pol Bapak Fadil Imran untuk Aiman Wicaksono segera agar tidak usah takut dalam mengungkapkan siapa oknum dari polisi yang tidak netral itu. Terlepas siapa benar siapa salah, sikap Bapak Komjen itu baik sebenarnya. Biar terang menerang dan segera ditindak jikalau memang tuduhan Aiman Wicaksono itu benar, karena memang harus dibuktikan agar tidak menjadi isu liar yang bertebaran di luar sana. Karena jelas isu-isu seperti ini sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat yang membaca, melihat, dan juga mendengar. Apalagi terhadap pemilih muda seperti saya ini. Jadi isu-isu seperti ini harus segera diselesaikan. Siapapun ASN yang tidak netral harus segera ditindak. Akhir kata, ya walaupun golput bukanlah sebuah tindak pidana, tapi menurut saya pribadi, golput bukanlah solusi. Seperti ungkapan yang sudah tidak asing lagi bagi kita, lebih baik memilih yang terbaik dari yang terburuk daripada, ya kalian tahulah kelanjutannya. Kita sebagai rakyat harus selalu optimis dalam menggunakan hak suara kita untuk menentukan masa depan bangsa kita menjadi lebih baik lagi. Ya, masa dari semua kandidat yang ada buruk isinya, tidak mungkin dong, pasti ada juga hal yang baik dari mereka. Pasti mereka juga selalu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, tugas kita hanyalah menimbang-nimbang, mengamati dan mencermati visi misi mana dari kandidat yang benar-benar tepat untuk masa depan bangsa kita menjadi lebih baik lagi. Para ASN kita juga saya berharap selalu netral. Para kepolisian kita dan juga Aiman Wicaksono segera menyelesaikan permasalahan yang sudah sempat saya sebutkan tadi, agar menepis isu-isu miring yang beredar di masyarakat mengenai kenetralan ASN menjelang pemilu 2024 ini. Mari kita sambut pesta demokrasi ini dengan bersih, damai, adil, jujur, dan transparan. Saya Resbok, terima kasih.